Di dalam kehidupan kita ini sering sekali merasakan overthinking. Bahkan kita takut akan melakukan sesuatu, kita takut akan melakukan hal yang itu mungkin menjadi keinginan kita. Kita takut gagal, kita takut tidak berhasil, kita takut nanti kalau terjadinya seperti ini seperti apa. Overthinking penuh dengan drama, pikiranmu penuh dengan pertanyaan, pikiranmu penuh dengan drama yang itu sebenarnya belum terjadi, yang itu sebenarnya masih di dalam pikiranmu dan kemungkinan bisa terjadi, bisa tidak. Tapi kamu tidak melakukan apa-apa karena kamu sudah sibuk dengan pikiranmu sendiri. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita keluar dari drama yang ada di pikiran kita. Drama yang membuat kita selalu hidup di masa lalu, atau drama yang membuat kita selalu takut, overthinking dengan besok, lusa, minggu depan, atau masa depan. Baik teman-teman, kembali lagi di Setiawan Official. Kali ini kita membuat audio, ya, video audio, konten audio yang mana dulu sudah pernah saya lakukan dan ini coba saya lakukan lagi gitu ya. Seperti yang ada di judul, otak kita ini penuh dengan drama. Sebenarnya apa yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari itu hampir 90%, bahkan 100% itu dihasilkan dari pikiran kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, kadang saya berpikir seperti ini, pada saat saya mempunyai rencana ini, pada saat saya mempunyai keinginan ini, apakah tidak ada kesulitan? Apakah yang saya lakukan ini benar? Apakah yang saya lakukan ini nanti berhasil? Bagaimana nanti kata orang? Bagaimana nanti pada saat orang lain tidak menyukai atau menyetujui apa yang saya lakukan? Itu pasti muncul di pikiran kita. Dan saya katakan di sini itu wajar kok, itu wajar. Pada saat kita stuck di momen masa lalu atau kita tidak berani bertindak di kehidupan selanjutnya atau berpikir untuk melangkah untuk kehidupan selanjutnya, maka yang terjadi adalah berjam-jam kita berpikir, berjam-jam kita masih melakukan drama di pikiran. Ini kenapa, harus bagaimana, saya harus melakukan apa, itu berjam-jam tanpa kamu sadari. Kamu yang senyum-senyum sendiri mungkin sudah pernah merasakan ini. Pada saat kita sudah di momen atau pada saat kita sudah berada di rumah tapi kita masih memikirkan pekerjaan yang ada di kantor. Pada saat kita sudah berada di rumah kita masih memikirkan meeting tadi pagi, rapat tadi pagi yang penuh dengan konflik dan lain sebagainya. Itu mengakibatkan kita tidak bisa berpikir sebenarnya. Itu mengakibatkan pikiran kita stuck sebenarnya. Coba deh sekarang kamu rasakan, kamu hadir pada saat ini, pada saat kamu mendengarkan audio ini, kamu hadir, benar-benar hadir dan rasakan nafas kamu. Karena kebanyakan kita itu hidup di masa lalu dan di masa depan. Sedangkan masa lalu itu kan hanya memori, masa depan hanya imajinasi. Coba rasakan kehadiranmu sekarang. Coba hadirlah kamu sekarang lagi ngapain, rasakan itu, tarik nafas dalam-dalam. Dari situ nanti kamu akan lebih bisa untuk tenang. Setelah kamu tenang, kamu masih bisa berpikir apa yang akan saya lakukan. Jadi kekhawatiran masa depan dan luka yang ada di masa lalu itu masih kamu bawa sekarang. Yang kedua adalah, sebenarnya kita masih hidup di masa lalu dan hidup di masa depan. Yang sebenarnya kejadian itu sudah terjadi kalau itu di masa lalu, atau kejadian itu belum terjadi karena itu masih di masa depan. Tapi kita sudah overthinking memikir itu, kita masih menimbulkan lagi rasa trauma kita, rasa marah kita, rasa benci kita pada saat dulu pernah disakitin orang lain dan lain sebagainya. Itu kita munculkan lagi, itu yang membuat kita sakit sampai adanya yang dikatakan trauma itu. Sampai akhirnya ada yang bilang, lu kamu belum sembuh, kamu belum memaafkan si A, kamu masih mengingat-ingat. Sebenarnya kemarahan seseorang, kekecewaan seseorang itu hanya 9 menit atau mungkin paling lama 10-15 menit.
Tapi kenapa? Mungkin berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun kita masih merasa sakit, kita masih merasa kecewa. Karena kamu memunculkan momen itu, memunculkan rasa itu lagi di dalam kehidupanmu sekarang. Itu yang membuat kamu akhirnya trauma, akhirnya masih tidak bisa lost dengan kehidupanmu. Akhirnya kamu tidak bisa lancar dengan apa yang kamu rencanakan. Coba deh, hiduplah sekarang. Hiduplah hari ini. Karena apa? Karena kita tidak bisa merubah masa lalu, kita tidak bisa. Dan kita juga tidak bisa menentukan masa depan kita. Yang bisa kita lakukan adalah sekarang. Yang bisa kita lakukan adalah hari ini, ya sekarang ini. Momen sekarang ini yang bisa kita lakukan. Apakah kita masih sekarang ini masih mau memikirkan masa lalu yang sulit, memikirkan masa lalu yang kecewa, sehingga kita tidak jadi bergerak, ataukah kita mengkhawatirkan, cemas akan masa depan yang mungkin belum jelas, sehingga kita tidak berani untuk melangkah? Yang terjadi adalah ya kita stuck. Kamu sadar nggak setiap malam kamu seperti itu? Memikirkan bagaimana besok, kenapa tadi seperti itu, bagaimana besok, kenapa kemarin seperti itu, bagaimana besok. Kamu terlalu takut. Sebenarnya tidak ada masalah kalau kamu itu takutnya bisa kamu kontrol. Yang menjadi masalah adalah kalau ketakutan itu, kekhawatiran itu, kekecewaan itu terus kamu munculkan di dalam pikiran kamu tidak bergerak apapun, kamu tidak melakukan apapun saat ini. Yang bikin kita lebih sedih lagi sebenarnya, momen saat ini tidak bisa kita ulangi. Besok sudah ganti hari, besok sudah ganti jam, dan kebiasaan seperti ini masih kita lakukan terus-menerus setiap hari tanpa kita sadari. Itu yang membuat diri kita berhenti. Itu yang membuat akhirnya kamu sadar, saya sudah umur sekian tapi belum bisa menghasilkan apa-apa. Entah itu keilmuan, entah itu prestasi, entah itu kreativitas, entah itu di materi, apapun itu. Karena kamu masih hidup seperti itu. Yang terakhir adalah kita masih belum bisa menerima apa yang terjadi. Ingat, garis bawah, kita masih belum bisa menerima apa yang terjadi. Karena mungkin apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Yang terjadi itu tidak sesuai dengan apa yang kamu bayangkan. Yang terjadi itu tidak sesuai dengan apa yang kamu imajinasikan. Contoh misalkan kita kena macet nih di jalan, yang akhirnya stres. Pilihannya kan kamu bisa marah, bisa ngomel-ngomel, atau kamu melakukan hal yang membuat kamu happy. Entah itu nyanyi-nyanyi di mobil dengan keluarga kamu, dengan teman kamu, entah kamu main tebak-tebakan, entah kamu main apapun itu yang bisa membuat kamu bahagia, bisa membuatmu meringankan kejenuhan pada saat macet. Itu kan pilihannya ada di kamu. Dan kebanyakan kamu memilih untuk marah, kamu memilih untuk ngomel, kamu memilih untuk, bahkan orang yang nggak salah pun, orang yang sama-sama kena macet pun kamu marahin. Pilihannya ada di kamu. Kita terlalu tidak bisa menerima apa yang sudah terjadi hari ini. Kamu marah, kamu sedih, kamu kecewa pada saat yang terjadi itu tidak sesuai keinginanmu. Kurang bisa menerima. Percaya nggak percaya? Semakin kita ngotot, tidak terima dengan apa yang terjadi, hidup kita semakin rumit. Semakin kita ngotot, tidak terima dengan apa yang terjadi hari ini atau yang menimpamu sekarang, hidup kita semakin gak karu-karuan. Kita semakin jauh dari kata ketenangan. Coba kalau kamu percaya, kamu coba. Jadi intinya, hiduplah sekarang. Kurangi drama di dalam pikiranmu. Kurangi drama di dalam pikiranmu. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan saat ini. Kamu banyak tugas, kamu memikirkan, saya banyak tugas nih, gimana ya besok saya belum mengerjakan, gimana besok saya belum ini. Kamu sibuk memikirkan itu daripada kamu coba mulai buka buku kamu, buka lembar tugas kamu, mulai mengerjakan nomor 1. Bener nggak kira-kira? Kamu lebih memilih untuk overthinking,
aduh besok saya ada tugas baru mengerjakan gini. Cobalah tenang dulu, tarik nafas, rasakan kehadiranmu sekarang. Buka, ambil bukumu, di rak itu diambil, buka, dibaca soalnya nomor 1. Kenapa tidak memilih itu? Betul gak kira-kira? Jadi hiduplah sekarang, di momen sekarang, sekarang. Kurangi drama di dalam pikiranmu yang membuat kamu stuck tidak melakukan apa-apa. Ingat, waktu terus berjalan. Jangan sampai kita terlalu banyak melewatkan waktu ini, masa kita sekarang ini, hanya gara-gara kita masih terjebak di masa lalu dan penuh dengan kecemasan di masa depan. Mulai hari ini, harapan saya video audio ini bisa membuat kita lebih terbuka. Dan semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Mulai sekarang, rasakan dirimu sekarang, rasakan kehadiranmu, kurangi drama di dalam pikiranmu, dan buat dirimu lebih tenang untuk menjalankan aktivitas-aktivitas dan mencoba untuk belajar menerima apapun yang terjadi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.